Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Bapa Tuhan kami yang mengetahui akan segala sesuatu. Engkau yang senantiasa mengulurkan tangan untuk kami. Dan Engkau yang menghendaki kami untuk terus maju dan terfokus hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu cukup bagi kami. Kami mengucap syukur. Beri kami hikmat, beri kami pengertian yang daripada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara. Saya kasih judul Bangkit dari Terpuruk. Banyak dari kita mengalami akan pengalaman di dalam kehidupan ini terpuruk ya. Yang saya mau share itu tentang pengikutan kita akan Tuhan. Kita bukan orang-orang yang istilahnya terombang-ambing, sebentar menggebu-gebu, sebentar mulai sirep, kemudian diam, stabil, terus menggebu-gebu lagi, turun lagi, naik turun. Itu kita enggak menghendaki seperti itu, karena sebenarnya hidup kita ini Tuhan menghendaki kita untuk terus naik. Kan kita dikatakan bahwa seperti orang yang berlomba itu mengikuti perlombaan supaya kita sampai kepada garis finish. Nah kita nih berlomba untuk sampai ke garis finish. Setelah kita sampai ke garis finish, kita masih ada untuk ke garis finish yang berikutnya. Itu yang kalau saya katakan seperti orang yang terbang tinggi. Jadi sudah nyampe sini itu kayak apa tuh namanya? Pesawat gitu kan. Kalau pesawat tinggal landas terus lama-lama terus naik. Nah, kita orang Kristen seperti itu, jangan begini. Bum naik, terus turun, bum lagi naik, terus turun gitu. Kita enggak mau seperti itu. Kita bukan orang-orang percaya yang diombang-ambingkan oleh perasaan kita, oleh apa yang kita lihat, apa yang kita alami, mempengaruhi kita, enggak. Sebab Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita kuasa kebangkitan. Tuhan Yesus sudah menaruhkan di dalam diri kita, kuasa kebangkitan itu ada di dalam diri kita. Maka dikatakan orang benar itu jatuh tetapi dia akan bangkit lagi. Seperti itu ya. Kita belajar dari semua pengalaman yang kita alami. Dari semua pengalaman ya, dari pengalaman yang kita alami ataupun orang lain alami, kita belajar. Satu pembelajaran yang harus kita tarik, dan kita harus mentransformasi, jadi merubah hidup kita. Kenapa begini? Oh, saya nggak mau seperti ini, penyebabnya ini. Lalu kita harus berubah, harus mau berubah, harus mau terus menerus koreksi supaya kita jangan tinggal terpuruk. Tuhan tidak menghendaki kita terpuruk diam gitu, bukan. Kita bukan ayam yang terus gitu, tapi kita raja wali ya. Kita lihat ayat Yesaya 42 ayat 3 ayat 6 dan 7. 3 bunyinya begini. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Buluh sudah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Terus 6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Jadi kita dipanggil Tuhan. Tuhan punya maksud. Telah memegang tanganmu. Tuhan pegang tangan kita. Aku telah membentuk engkau, memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Tuhan memanggil kita untuk kita menjadi terang. Kita nih bangkit menjadi teranglah. Seperti Yesaya katakan, kita harus bangkit, kita harus menyatakan terang dalam hidup kita. Apalagi dunia masa-masa ini sedang dikuasai oleh yang gelap, kita harus jadi terang. Tapi kita harus mau berubah. Mungkin kita tadinya hidupnya redup gitu ya, masih ada ego kita, masih ada masalah-masalah, masih ada hal-hal yang membuat kita tidak berani bergerak. Tapi kita ingat,
kuasa kebangkitan ada dalam kita. Kita harus berubah, kita harus benar-benar membersihkan hidup kita supaya terangnya bisa banyak dinikmati oleh banyak orang ya. Terus ayat 7. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman. Jadi berkat nih ya. Dari tempat tahanan, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Ini begini saudara. Saudara itu dipanggil oleh Tuhan, diberi kuasa oleh Tuhan. Tidak mungkin saudara, bukan tidak mungkin. Banyak juga orang-orang yang ya termasuk pelayan-pelayan Tuhan gitu ya. Pernah ngalami yang terpuruk entah oleh permasalahan, entah oleh apapun gitu ya. Nah, tapi Tuhan berkata bahwa kamu harus menyatakan terang supaya mata orang yang buta, yang tidak bisa melihat jalan, tidak bisa mengerti kebenaran gitu ya. Tuhan bilang kamu harus buka mata orang yang buta, harus mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan. Banyak orang yang merasa terhukum hanya oleh eksternal. Jadi hanya oleh misal saudara gini, kalau saya sih yang saya alami ya, saya berjalan, saya sebagai orang baru gitu ya, saya sebagai jalan. Saya melihat pandangan mata orang, aduh hati saya tuh kayaknya orang itu tuh gimana gitu terhadap saya gitu kan. Ya saya saya pernah ngalamin hal itu. Aduh gimana ya. Terus saya belajar nangkep cara pandang orang itu terhadap saya. Hati saya tuh ciut, saudara. Hati saya ciut. Gitu. Nah, di situ membuat kita nih kayak dalam tahanan gitu tuh. Mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan. Jadi ngerasa terhukum gitu tuh. Wah tuh orang itu ngomong gitu. Apalagi, wah banyak dah pokoknya saudara. Banyak ya. Dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Banyak orang yang duduk dalam gelap. Putus asa, nggak bisa lihat kemana-mana. Udah pokoknya tidak lihat terang. Habis di penjara, di penjara nggak bisa lihat apa-apa selain jendela kecil mungkin ya. Nah itu duduk dalam gelap. Jadi makin lama makin terpuruk, dikuasai oleh si gelap itu. Dikuasai oleh si gelap, makin tertindas. Banyak orang yang membutuhkan kita. Banyak orang yang membutuhkan untuk kita mengeluarkan mereka dari keterpenjaraan mereka. Kadang juga orang tuh begini, ngerasa dirinya benar padahal dirinya terpenjara. Dia terkurung. Banyak yang seperti itu. Dia ngerasa, wah tidak terpenjara tapi sebenarnya dia terpenjara ya. Nah, pengalaman memang guru yang terbaik ya. Kita punya pengalaman, kita punya pembelajaran, kita harus mau berubah. Ya, sebab kenapa kita harus berubah? Karena kalau kita ini tidak mau berubah, maka akan ada satu masa krisis yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak mampu lagi untuk mencapai Tuhan. Kalau kita tidak cepat bangkit. Kalau kita tidak cepat terpuruknya itu kita langsung bangkit gitu ya. Jadi gini, saya misalnya kita lagi terpuruk. Nah, sudah lagi dalam keadaan terpuruk, istilahnya jatuh tertimpa tangga atau apa ya. Jatuh tertimpa tangga pula atau apa. Pokoknya udah dalam terpuruk, kan ada masanya. Semua ada daluarsa, yang gak enak tuh ada daluarsa. Nah ketika kita dalam masa terpuruk, ada aja. Nah kita ngalamin ngalamin krisis gitu ya. Nah krisis itu menghantam kehidupan kita. Sehingga ketika lagi terpuruk ini lama-lama mulut kita bukannya berseru kepada Allah, kita malah mempermasalahkan diri kita. Waduh saya gimana ya, ini Tuhan gimana, mulai hal-hal yang gak enak itu kita ucapkan. Seperti di dalam Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jangan pernah tawar hati di masa kesesakan. Makanya perlu
kita bergaul dengan orang-orang yang percaya juga. Supaya orang-orang percaya bisa memberikan semangat kepada kita. Semangat yang pudar nih bisa dibangkitkan oleh perkataan orang-orang percaya yang lain. Teman-teman kita, lingkungan kita. Hamba Tuhan Musa gitu ya. Musa sebagai hamba Tuhan. Dia pernah lihat semak duri yang terbakar. Tapi dia menghadapi kenyataan bahwa bangsa Israel memberontak, artinya kecil. Terpuruklah dia. Si Musa. Nah, kalau kita lihat lagi ya, seperti Elia kan kalau marah, biar Tuhan itu api dari langit diturunkan. Dia bisa mendatangkan api dari langit untuk membakar. Nah, tapi ketika dia dikejar-kejar sama perempuan Isabel gitu ya, dia malah pengen mati aja, frustasi, stres. Nah, kita juga seperti itu. Ketika kita menghadapi masalah-masalah, ketika kita menggebu-gebu, kita dengan iman kita bisa berkata ini. Tapi ketika kita dihantam sama masalah, kita langsung. Saya lihat beberapa orang yang kelihatannya gagah kuat, menurut pandangan saya gagah kuat. Tapi ketika dia kena masalah, dia terpuruk, dia stres lah. Nah, kita ingat ya, Yesus Kristus sudah bangkit. Jadi kita harus bangkit. Kuncinya cuma satu, yaitu kita mau berubah. Berubah dari, kalau kita menyadari kelemahan kita. Berubah dari, saya tuh salahnya di sini. Kita mau berubah. Kita harus mau berubah ya. Dalam hal apa kita bisa jatuh, dalam hal apa Tuhan kita bisa bangun ya. Yang kita harus menyadari seperti saya ya, saya contohnya aja. Saya ceritanya tentang kekurangan saya ya. Saya itu punya hati yang dahulu gitu tuh, kecil. Mungkin karena pendidikannya di dalam keluarga selalu diomong jangan ini, banyak jangannya ada pokoknya sama keluarga saya ya. Tapi saya bersyukur ketika saya sekolah, saya mulai mata saya terbuka. Sekolah lagi, gaul lagi, banyak orang terbuka. Nah, terus saya tuh dari bawah ya naik gitu ya. Terus mulailah saya stabil, tiba-tiba saya terpuruk lagi saudara. Ketika saya terpuruk lagi, terus saya ketemu lagi sama teman-teman yang istimewa gitu ya, yang menurut pandangan saya istimewa, bisa membangkitkan semangat saya. Saya naik lagi. Terus masuk lagi ke masa yang baru gitu ya. Saya katakan masa yang baru gitu ya. Mulai terus mungkin terpuruk bangun terus seperti itu saudara. Lalu saya mulai lahir baru. Pandangan saya berubah. Cara saya pikir saya harus berubah. Cara pandang saya harus berubah. Walaupun memang saya harus menempuh, menginjak akan onak duri lah. Dikatakanlah ada duri-duri nggak enak gitu tuh. Tapi saya terus berjalan. Seperti itu saudara. Dan bersyukurnya semua karena hanya anugerah Tuhan. Saya orang yang termasuk, kalau saya sih sebenarnya saya nggak mau nyebut, tapi mau tidak mau saya harus menyebut karena ini sharing saya. Saya termasuk orang yang kalau udah diomong seolah-olah kayak menampar saya gitu, jadi terintimidasi gitu ya, Kalau sudah terintimidasi itu menghambat jalan saya. Jadi selalu terngiang-ngiang di telinga saya nih gini. Lalu saya belajar cara kerjanya si jahat. Wah, cara kerja si jahat kurang ajar dia. Saya udah mulai ngerti cara kerjanya si jahat. Memang dia datang untuk membinasakan, menghancurkan kita. Dia tidak mau kita untuk jalan. Jadi kelemahan kita dipukul. Seperti itu saudara. Suatu saat saya dikasih tahu sama
seorang pendoa ya. Dia bilang, di satu tempat ada, kelihatannya tempat itu ada sebuah patung, ada gambar-gambar kata dia tuh. Lalu saya pikir, iya memang benar. Pendoa itu laporan sama saya, iya benar sama saya. Lalu ketika saya datang ke tempat itu, saya berdoa, saya kerjain lah. Saya kerjain. Dah seminggu berlalu. Saya sharing ke saudara-saudara saya hari Selasa. Udah gitu saya datang lagi, yang punya rumah cerita. Kemarin ada teman datang kata dia. Orang agama lain gitu ya. Dia bilang, saya harus doa di patung yang ada di rumah, ada di tempatnya dia. Nah, dalam hati saya kurang ajar, dalam hati saya tuh malah ditambahin. Harus dengan kusuk tuh, lihat orang agama lain aja bisa supaya, ngomong doanya supaya kusuk dan sungguh-sungguh, tidak asal bunyi. Dia bisa bilang gitu, dalam hati saya kurang ajar dalam hati saya tuh. Saya tadinya udah pengen ngomong, tapi yang satunya bilang, nanti jangan negatif thinking dulu. Lalu saya ingat, iya ya saya harus belajar bijaksana. Tadi saya stop sampai situ dan awas nanti kerjain lagi. Saya kerjain saudara. Saya kerjain lagi. Saya jam 5 pagi, jam 6 pagi saya duduk. Tiba-tiba saya ingat saya harus menaikkan pujian penyembahan. Saya naikkan pujian penyembahan, saya kerjain. Saya seluruh tempat itu saya kerjain semua. Saya harus kerjain. Nah udah gitu udah ya. Malamnya, besoknya, saya balik. Besoknya itu cerita nih, salah satu cerita. Saya tidurnya nyenyak, puji Tuhan dalam hati saya itu. Itu si gelap memang harus dikerjain. Dan akan terus menerus. Ada hal apa ya, saya baca satu artikel gini, kalau kita berdoa itu kita berdoanya terus sampai istilahnya benar-benar hancur. Jadi jangan separoh, jangan setengah sampai beres gitu, harus sampai beres. Jadi segala sesuatu yang kita doakan harus sampai beres, jangan terpotong gitu, jangan terpotong, terus doa gitu ya. Seperti itu. Nah, itu satu keberanian. Nah, sekarang kita kalau lihat lagi ya, murid-murid Yesus ketika lihat Yesus mati, artinya wah katanya dia mau bawain kerajaan tapi kok mati gitu ya. Nah terus mulai sembunyi, berkumpul tapi sembunyi itu ya. Nah sembunyi gitu ya. Nah kita harus bangkit dari tempat persembunyian kita. Apa yang membuat kita tertekan? Kita harus tahu Tuhan sudah beri kita kuasa kebangkitan. Kita harus bangkit dari keterpurukan. Pokoknya jangan sampai kita terpuruk dan kita bisa hanyut gitu ya. Ingat, krisis itu akan datang dan kita harus menang atas krisis ya. Nah, kalau kita nih ya, kita dipanggil Tuhan. Kamu sebagai ini, kamu melakukan ini. Tapi ketika kita mulai mengingini akan, saya pengen seperti si A, saya pengen seperti si B. Kita nih fokusnya mulai beralih. Tidak seperti fokus yang Tuhan mau, tapi kita mulai beralih kepada yang kita mau. Jadi padahal kalau kita lihat ya, Tuhan itu menempatkan kita di satu tempat. Nah Tuhan yang akan kerja terus sampai kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Tapi kalau kita mulai fokusnya ganti gitu ya, bukan enggak boleh, tapi kita nih jangan sampai fokus yang utama ditinggalkan. Fokus yang utama yang Tuhan kasih jangan ditinggalkan. Karena Tuhan akan terus bekerja ya. Kalau enggak kita akan terjebak dengan rutinitas kita untuk melakukan yang kita mau, bukan yang Tuhan mau. Itu hati-hati ya.
Karena Tuhan itu menghendaki kalau kita meresponi panggilan Tuhan. Tuhan menghendaki kita nih punya gairah terhadap panggilan Tuhan. Karena di situ Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang menurut kita nggak pernah terjadi, tapi kok bener gitu tuh ya. Seperti itu saudara. Jadi saudara harus fokus terhadap apa yang Tuhan mau. Jangan fokus kepada yang lain dulu, fokus kepada yang ini. Percaya Tuhan akan hadir, Tuhan akan menyertai kita gitu ya. Nah sekarang ada lagi hal-hal yang membuat kita terpuruk, yaitu rasa nyaman. Rasa nyaman. Kalau gairah tuh beda. Kalau gairah kan kita kepengen gitu ya, bergairah. Ya, kalau nyaman tuh cukuplah segini. Banyak orang seperti itu ya. Kemarin ada seorang teman ngomong gini, Cici katanya, ada yang harus diupdate lagi loh Ci. Dan hati saya tuh, iya ya, saya sudah lama kepengen sesuatu diupdate. Apa kata saya itu? Terus dia nerangin. Ini nih Ci, sekarang sudah masanya sampai sekian. Nanti nih Ci, ini segini. Ini begini. saya nangkep gitu ya. Tapi dalam hati saya, nanti dululah pikir-pikir, saya harus mendalami gitu. Ya sudah, nanti saya mau belajar, saya mau untuk belajar lagi kata saya itu. Saya mau untuk belajar lagi kata itu. Kasih tahu aja. Soalnya gini Ci, kalau dipikir-pikir kata dia itu, kita kan banyak udah lama nih, ya cukup senang di tempat ini. Terus kalau kita nggak ketemu sama orang yang bisa mengupdate kita, membawa kita lebih lagi, udahlah kita mainannya nih di sini saja. Jadi kayak anak kecil ada mainan. Anak kecil ada mainan, anak kecil itu akan ada di dunianya sendiri. Wis pokoknya di sini saja, dunianya saya di sini, udahlah nggak peduli yang lain. Kita jangan seperti itu. Kita harus terus menerus ikuti kegerakan yang Tuhan ajarin kepada kita. Harus ikuti. Jadi jangan terpengaruh sama hal-hal yang istilahnya udahlah nyaman, udahlah di sini bewis, di sini tenang saja, tenang di sini cukup. Jangan macam-macam. Dulu saya punya pikiran gitu. Cukup nyaman di sini. Takut barangkali, takut kalau apa gitu tuh ya. Serba takut. Pikir-pikir enggak. Belajar sekarang, belajar ya. Nah, kalau kita nyaman, kalau kita stagnasi itu ya, membuat kita kehilangan pertumbuhan dalam rohani kita. Kehilangan gitu ya. Ini masa-masa untuk bertumbuh, tapi kitanya tetap di sini ya. Jadi kita kehilangan masa pertumbuhan kehidupan rohani kita. Jadi kitanya tetap melakukan yang rutinitas di sini saja gitu ya. Sedangkan kalau dipikir-pikir ya, manusia itu memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kualitas yang diperolehnya dengan susah payah. Ini terjadi di keluarga saya. Keluarga saya kayak gitu saudara. Saya orang tua saya pengusaha angkutan. Ya. Waktu itu jarang ada angkutan, pokoknya pengusaha angkutan hanya beberapa di Cirebon. Papi saya sih bukan orang yang ambisi, dia cuma pikir saya montir, jadi ngerjain aja apa yang papi saya lakukan. Ngerjain aja, tekun aja papi saya kadang-kadang tuh membuat. Nah, dengan pertumbuhan tahun demi tahun, mulai banyak orang yang punya truk, kan, ya, banyak orang yang punya angkutan gitu ya. Nah, mestinya di-upgrade itu namanya truk, tapi enggak di-upgrade. Rusak sana dibikin sama si montir begini, sampai akhirnya ada julukan truknya tuh, julukannya cukup orang Cirebon tahu, truk robot katanya. serba besi gitu ya. Jadi sebutnya truk robot. Jadi kalau sekarang kalau saya jadi pengusaha gitu ya, jadi sebutnya ini robot gitu. Robotnya tuh dibawain gitu tuh nama robotnya. Kalau pikir-pikir aduh semua tuh harus di-upgrade. Anak saya juga meng-upgrade hal-hal yang saya nggak bisa gitu ya. Ya udahlah biarinlah pokoknya sih seperti itu. Nah, kita tuh suka mempertahankan yang kita sudah capai gitu ya.
kita harus belajar lebih lagi, jangan terlalu nyaman ya, karena proses Tuhan akan terus menerus, jangan sampai tertunda, jangan sampai tertunda. Nah terus ada lagi yang saya pernah sharekan tentang saya dengan mempermasalahkan orang lain. Misalnya gini, terganggu dengan seseorang. Misalnya saya mau kondangan, waduh orang itu pasti ketemu sama saya ini terganggu sama orang itu. Karena orang itu mungkin pernah mengusik saya, pernah melakukan suatu sikap yang saya enggak suka gitu ya. Seperti itu ya, saya pernah gitu. Saya di gereja saya gini, saudara, yang lama ya. Saya ada seorang anak muda, laki-laki, termasuk tetangga. Nah dia itu nggak tahu ribut sama pembantu saya di tempat saya kerja. Nah saya udah pulang ke rumah. Nah orang itu pengen ngomong sama saya nih sampai ngejar ke rumah saya. Saya pas lagi mandi, saya bilang saya nggak mau urusan sama orang itu, ngapain. Pokoknya dia tetap nunggu, badek pisan. Jadi mau tidak mau saya keluar. Nah saya tuh jengkel sama orang itu, dan orang itu satu gereja sama saya. Suatu saat saya minggu ke gereja, saya sama suami saya, nah saya mau duduk di sini, saya lihat orang yang saya merasa terusik, saya ada di situ. Saya jadi pindah lagi ke sini. Suami saya sampai marah sama saya. Kamu tuh apa-apaan sih, biarin saya, pokoknya saya gak mau sama dia. Seperti itu saudara. Tahun berjalan-jalannya, tahun berganti tahun, akhirnya suatu saat saya gak bisa seperti ini terus. Suatu saat mati lampu, di tempat saya kerja mati lampu. Waduh, kata saya tuh karyawan saya nanya, tetangga mati lampu enggak? Mati juga aja. Tapi pikir saya udahlah saya keluar aja. Keluar bertemulah saya dengan orang itu. Jadi saya nyapa, saudara, Nggak tahu dia ramah. Sampai sekarang saya sudah beres sama dia gara-gara mati listrik. Nah saya tuh mempermasalahkan seperti itu. Jangan punya seperti itu. Kita mau ibadah, jangan pikir saya duduk sini nggak enak, nanti ada itu. Seperti itu jangan. Kita harus terus, kita jangan mempermasalahkan seperti itu. Jadi kita harus bebas hambatannya, jangan ada yang menghambat kita ya. Soalnya kalau enggak kan kita mulai mikir gini, wah orang itu katanya Kristen, tapinya begitu, ininya begitu. Mulai sikap menghakiminya keluar gitu ya. Munafik lah apalah gitu, seperti itu ya. Nah sekarang masalah hati ya. Masalah hati itu umumnya menyangkut dua hal. Saya kasih ayat cuma tadi saja ya. Masalah hati itu dua hal. Satu, ya yang pertama nih, persoalan yang melibatkan orang lain seperti yang saya tadi kasih contoh, dan sikap hati yang tersembunyi. Nah, sikap hati yang tersembunyi di saya itu enggak beres. Ada sesuatu yang tidak beres. Ada suasana yang membuat hati kita nih terikat di dalam. Nah biasanya kalau seperti itu kita gak suka sama si A, saya terganggu sama si B. Nah saya pernah kecewa atau saya pernah menyimpan marah sampai sekarang gitu ya. Atau karena saya membuat hal-hal yang gak beres, masa lalu saya gak beres gitu ya. Saya jadi gak mau ketemu sama orang itu. Nah itu harus dibereskan ya. Karena hal-hal itu kita butuh pengampunan. Dibutuhkan pengampunan, saya harus mengampuni orang itu. Tuhan, kalau saya nggak mengampuni orang itu, maka saya juga nggak diampuni. Saya mau ampuni. Lepaskan pengampunan saudara. Karena kalau kita tidak lepaskan pengampunan, pengikutan kita akan Tuhan itu tetap begini aja. Enggak maju-maju. Lepaskan pengampunan. Yang namanya terobosan itu menerobos. Jadi semua yang menghalangi kita nih, kan orang kalau ada yang gak seneng kan mau maju pelan-pelan gak berani, gak enak. Maju, jadi kayak tarik ulur, mundur, tarik mundur. Sedangkan namanya terobosan itu menerobos semua penghalang. Jadi kalau kita mau ngalami terobosan, jangan ada satupun yang mengikat diri kita ya. Kita harus melepaskan diri dari jerat-jerat masa lalu kita, masa kemarin atau masa
tadi atau minggu lalu atau bebaskan ya. Nah, kita harus membangun, kalau kita udah bebas, kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan itu nggak bisa dilakukan dengan akal dan pikiran kita. Kita ini harus benar-benar membangun hubungan dengan roh kita, melalui roh kita. Tuhan Yesus memberikan kepada kita rohnya dalam diri kita. Roh kita mulai hidup, dan roh kita kalau hidup itu kita punya hubungan dengan Tuhan. Lain ketika kita belum lahir baru. Kemungkinan gini, kalau kita belum lahir baru, ya saya berdoa, tapi kita nggak ngerasakan satu kehidupan yang nyata. Bahwa benar-benar kita nih sedang berdoa menghadap kepada Tuhan dan roh kita bicara, Tuhan bicara. Tetapi kalau kita sudah punya, roh kita sudah dihidupkan oleh Tuhan, kita punya doa nyambung, maksudnya apa sih? Bisa komunikasinya nih lebih enak. Coba dibandingin sama yang lalu, saudara akan lihat bedanya ya. Nah, ini juga contoh lagi ya, misalnya seperti ini. Contohnya Gideon ya. Gideon itu kan bersembunyi, dia takut terhadap orang-orang Filistin yang datang. Nah, dia sembunyi, jadinya kerjanya di tempat persembunyian, takut diserbu sama orang-orang Filistin. Nah, lalu Gideon menyadari kelemahannya dia. Waduh, kelemahannya dia, mungkin akalnya, pikirannya sehingga dia takut. Sekarang dia mau bangkit. Setelah dia bangkit, dia boleh dikatakan bahwa dia adalah pahlawan yang gagah berani. Nah, kita harus bangkit dari semua kelemahan kita, keterbatasan kita, semua yang menghambat kita itu, kita harus bangkit. Dari semua hal-hal yang membuat kita bisa terpuruk, kita harus bangkit. Sehingga kita seperti Gideon, Tuhan bisa berkata kamu adalah pahlawan yang gagah berani. Nah, terus ada satu lagi yaitu 12 pengintai. 12 pengintai itu mereka kan 12 pengintai. Mereka ngelihat keadaan lalu mereka membawa berita yang gimana. Karena mereka takut jadi mereka memberitakan, menyiarkan dengan perkataan mereka sehingga mengintimidasi orang-orang Israel. Tetapi 2 orang punya cara pikir beda, cuma punya cara pandang beda, Kaleb dan Yosua. Maka Kaleb dan Yosua itu bisa sampai kepada destiny yang Tuhan mau. Jadi kita harus terus melangkah, ya, terus melangkah dan mengalahkan kekuatan pikiran kita, mengalahkan akan respon perasaan kita yang takut ini. Harus gitu ya. Karena kita tahu kemuliaan Tuhan telah terbit atas kita. Angkatlah wajahmu, kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang. Jadilah terang. Itu aja yang saya bisa sharekan. Tuhan memberkati. Saudara, kalau saudara melihat akan 2 jalan ya, saya mau simpulkan akan apa yang disampaikan sama Ibu Abigail. Sekarang di hadapan saudara ada 2 jalan. Satu jalannya mulus, satu jalannya banyak lubang. Pada saat saudara dihadapkan dengan 2 jalan itu, pikiran saudara akan mengatakan, aku mau pakai jalan ini saja. Jalan yang lurus supaya cepat. Tapi ini jalannya seperti ini, kapan sampainya? Ya. Tapi saudara tahu, yang Tuhan mau, engkau itu harus berjalan di jalan yang banyak lubangnya. Nah, saudara berpikir, aku kalau jalannya di sini banyak lubangnya, lambat. Kalau ini sepertinya cepat. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita itu selalu memilih dengan apa yang kita lihat. Tetapi Tuhan mempunyai pemikiran jauh daripada apa yang saudara dan saya pikirkan. Nah, saudara sekarang menghadapi suatu jalan yang berlubang. Ya. Terus apa yang saudara lakukan? Mau berhenti atau mau terus? Kalau kamu berhenti nggak nyampe.
Kalau kamu terus, ada resiko. Apa resikonya? Ya lambat mungkin, mengalami kesukaran mungkin. Tapi satu perkara, tadi Ibu Abigail mengatakan, hidup itu harus terus naik dan jangan turun. Ya. Ibu Abigail tadi mengatakan begini, jangan naik, blek turun, naik lagi, blek turun. Betul ya, tadi Ibu Abigail mengatakan begitu. Saudara, apa yang harus dilakukan kalau saudara menghadapi sesuatu jalan yang berlubang-lubang? Satu-satunya, perbaiki dulu. Betul? Supaya aku jalannya cepat, aku harus perbaiki. Memang untuk perbaikan itu butuh waktu. Tetapi sesudah semuanya ditutup lubangnya, saudara akan cepat nyampe pada tujuan. Jadi tadi Ibu Abigail ngomong dibereskan. Ya. Apa lubang itu? Ya tadi sudah disebutkan, luka, ya, kecewa, sakit hati. Ini menghambat daripada perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ditutup semuanya, ditempel. Kalau jalanan ya ditempel pakai aspal, ya, di bulldozer sampai bagus. Sesudah sampai bagus, kita akan katakan, aku ngebut, ya, aku jalan di dalam jalan yang sudah mulus, aku ngebut dan pasti sampai. Ya. Belajar saudara, bereskan hidupmu untuk mencapai destiny yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih buat pujian dan penyembahan. Terima kasih buat semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa Tuhan untuk lalu lintas yang saat ini sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk perjalanan mudik Tuhan. Kami hanya minta anugerah-Mu turun. Engkau sendiri akan lakukan yang terbaik Tuhan. Kami sungguh menyerahkan akan semua usaha daripada pemerintah untuk melancarkan akan arus mudik dan arus balik ini Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Engkau yang akan memberikan damai sejahtera-Mu buat bangsa dan negara ini. Engkau yang mengendalikan akan bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah semua planning daripada pemerintah untuk meneruskan segala program yang ada dengan pembangunan IKN, dengan menjelang pemilu. Engkau sendiri ya Tuhan yang akan menata bangsa ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan cuaca yang tidak menentu. Kami tetap berdoa saat ini Tuhan. Biarlah semua rencana-Mu yang akan mengendalikan keadaan cuaca di bangsa ini. Kami berdoa untuk lawatan Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap minta lawatan-Mu terjadi buat dunia ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap mau berdoa Tuhan untuk perayaan-perayaan Paskah dari sekolah maupun KKR yang akan diadakan untuk dari LG. Kami minta anugerah-Mu turun. Biarlah ada lawatan, ada penuaian jiwa-jiwa. Engkau penuhkan tempat ini dengan jiwa-jiwa yang rindu untuk bertobat. Terima kasih untuk semuanya.
Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami minta daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru yang dari surga. Biarlah daya tahan tubuh ini memasuki akan tubuh kami. Membunuh dan mengusir semua yang tidak baik dalam tubuh kami. Dengan daya tahan tubuh yang ilahi. Sehingga kami menerima kekuatan kesehatan yang sempurna. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita masuk dalam pengurapan. Bapak, pagi ini kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Sebagaimana Daud juga berjalan bersama-Mu dengan pengurapan yang baru. Dan biarlah pengurapan ini memasuki hidup kami. Memasuki mata kami, telinga kami ya Tuhan. Bibir, mulut kami dan hati kami. Engkau cengkeram hati kami ini. Hati kami tetap melekat kepadamu. Semua yang tidak baik tegar tengkuk kami dan semua kekotoran kami. Semua kelemahan kami Tuhan kami mau tambal. Kami mau hancurkan sampai perjalanan kami mulus bersamamu. Dengan tangan yang diurapi. Dengan kaki yang diurapi. Kami mau berjalan bersamamu ya Tuhan. Sehingga pada hari ini kami dapat menyelesaikan semua tugas kami bersamamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati saudara semuanya.